Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Raihan Ramadan Sahdian Putra. I will present our paper about the effect of exposure YouTube live streaming MPL match on interest in playing online games Mobile Legends on 12 Senior High School South Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper saya dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Terpaan Pertandingan MPL Live Streaming YouTube Terhadap Minat Bermain pada Siswa SMAN 12 Kota Tangerang Selatan. Bersama dengan Dr. Nuryati Samatan, beserta saya Raihan Ramadan Sahdian Putra. Pendahuluan. Pada zaman modern, teknologi berkembang sangat pesat dan masif. Ada banyak bidang yang mengalami perubahan besar-besaran akibat kemajuan teknologi. Terciptanya inovasi baru pada teknologi, lahirlah new media atau media baru, yang merupakan istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan kemunculan digital, komputer atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Menurut Muslim 2020, semenjak terjadinya pandemi coronavirus 2019 COVID-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia, masyarakat mulai mencari kegiatan yang dapat menghibur untuk melewati hari. Banyak cara yang dapat dilakukan dengan cara mencari kegiatan yang dapat menghibur untuk melewati hari. Salah satunya ialah bermain game, menonton pertandingan MPL pada YouTube, dan lain-lain. Menurut Loren 2019, MPL Mobile Legends Professional League merupakan liga utama Mobile Legends di Indonesia yang diselenggarakan oleh Muntun untuk para penggemar e-sport yang berada di Indonesia. Melalui siaran inilah yang membuat penonton merasakan adrenalin dalam melihat pertandingan MPL. Hal ini membuat para viewers, penonton mempunyai rasa ingin tahu dan berminat untuk mencoba game tersebut. Dan juga terdapat iklan-iklan game online Mobile Legends yang terpapar di YouTube yang membuat penasaran dan daya tariknya kepada para penonton. Dengan melihat konten yang selalu ditonjolkan oleh channel ini, maka tentu saja akan menimbulkan dampak yang positif maupun negatif yang akan dirasakan oleh para penontonnya. Tinjauan pustaka, terpaan media, variabel X. Menurut Ardianto 2007, terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media yang meliputi frekuensi, atensi, dan durasi. Penggunaan pada setiap jenis media yang digunakan. Terpaan media dapat dioperasionalkan menjadi jenis media yang digunakan, frekuensi pemakaian maupun durasi pemakaian. Sari dalam Kriantono 2009. Untuk minat variabel Y, menurut Slameto 2010, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada menyuruh. Minat merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik. Biasanya disertai oleh 18 keterlibatan kognitif dan afek yang positif. Ormrod 2008. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Harlock dalam Sri tahun 2006. Landasan teori. Teori use and effect. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Sven Windal pada tahun 1979. Menurut Windal 1979, pengetahuan mengenai penggunaan media dan penyebabnya menjadi bagian penting dalam teori use and effect. Asumsi dasar dari teori ini lebih menekankan bagaimana penggunaan media menghasilkan banyak efek terhadap suatu individu. Menurut Bungin 2006, teori use and effect merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa, yang kemudian akan menimbulkan efek bagi pengguna dari media massa tersebut.
Konsep use penggunaan dari teori uses and effect merupakan bagian penting dari pemikiran Sven Windal, yang dimana konsep ini mencakup jumlah isi yang digunakan, jenis isi yang digunakan, dan hubungan antar pengguna dan media. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan, belum dari fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Sugiono tahun 2015. Jadi hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh terpaan pertandingan MPL live streaming YouTube dengan minat bermain game online Mobile Legends. Berikut keterangan hipotesis pada penelitian ini, yaitu HO tidak terdapat pengaruh terpaan pertandingan MPL live streaming YouTube terhadap minat bermain game online Mobile Legends. Dan kedua, HA, yaitu terdapat pengaruh terpaan pertandingan MPL live streaming YouTube terhadap minat bermain game online Mobile Legends. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan paradigma positivisme. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui observasi dan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 responden dari total populasi yang berjumlah 1.218 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Hasil dan pembahasan. Uji dalam penelitian ini menggunakan software SPSS versi 28. Analisis regresi linear sederhana. Penjelasan. Nilai konstanta sebesar 5.442, yang berarti nilai konsisten minat bermain game online adalah sebesar 5.442 jika tidak ada terpaan media pertandingan MPL. Kemudian diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel bebas sebesar 1154. Artinya setiap penambahan 1% nilai terpaan media pertandingan MPL, maka nilai minat bermain game online Mobile Legends bertambah sebesar 1154. Koefisien regresi bernilai positif, berarti terpaan media pertandingan MPL berpengaruh positif terhadap minat bermain game online Mobile Legends. Uji parsial, uji T. HO diterima jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, kemudian nilai signifikan lebih kecil dari A. HA diterima jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari A. Penjelasan. HA diterima, HO ditolak. Dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,001 menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Diperoleh nilai T hitung sebesar 10.426. Menunjukkan T hitung lebih besar T tabel 1985 dilihat pada distribusi nilai tabel T. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dalam variabel terpaan media pertandingan MPL terhadap minat bermain game online Mobile Legends. Uji koefisien determinasi R-square. Penjelasan. Diketahui nilai R-square sebesar 0,526 sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y adalah sebesar 52,6%. Hal ini berarti 52,6% minat bermain game online Mobile Legends dipengaruhi oleh terpaan media pertandingan MPL, sedangkan sisanya yaitu 47,4%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan, hasil dalam penelitian ini berdasarkan uji analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dari variabel terpaan media pertandingan MPL dan variabel minat bermain game online Mobile Legends, kemudian menunjukkan adanya pengaruh dari variabel terpaan media pertandingan MPL terhadap minat bermain game online Mobile Legends sebesar 52,6%. Melalui uji regresi mendapatkan hasil signifikansi sebesar lebih kecil 0,001, lebih kecil 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat pengaruh terpaan pertandingan MPL live streaming YouTube terhadap minat bermain game online Mobile Legends pada siswa SMAN 12 Kota Tangerang Selatan. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil, selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Berikut saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 1. Untuk siswa, durasi akan menonton dalam media ini perlu dikontrol agar tidak timbul efek yang bersifat negatif dari informasi yang disampaikan melalui media kepada siswa. Diharapkan dapat menentukan sikap yang tepat bagi siswa. Untuk orang tua, diharapkan dapat membatasi anaknya dalam menonton media dan membimbing anak dalam menonton media agar tidak mendapatkan efek yang bersifat negatif. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya, adapun penelitian ini masih memiliki kekurangan, maka saran untuk penelitian selanjutnya untuk mengembangkan lebih detail variabel maupun faktor-faktor lain yang terkait dengan setiap variabel pada penelitian ini. Thank you. Terima kasih kepada Dr. Nuryati Samatan yang telah menjadi pembimbing beserta editor dalam penulisan ini. Terima kasih kepada teman-teman bimbingan yang telah membantu penulisan ini beserta video conference dan paper ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.